Angga adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan. Dia tidak memiliki perencanaan keuangan. Setiap awal bulan, Angga menikmati gajinya dengan membeli apa saja yang dia mau. Akibatnya, masih di pertengahan bulan, gajinya sudah habis. Beberapa kali ia terpaksa harus meminjam uang untuk kebutuhan hariannya. Bella adalah karyawati yang bekerja di perusahaan yang sama dengan Angga. Berbeda dengan Angga, Bella memiliki perencanaan keuangan yang baik. Dengan besaran gaji yang sama dengan Angga, Bella menggunakan gajinya sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan. Dengan demikian, gajinya tidak habis di tengah bulan dan ia tidak perlu meminjam uang untuk kebutuhan hariannya. Assalamualaikum. Di video yang baru saja kalian saksikan, kita mengetahui bahwa Angga dan Bella bekerja di perusahaan yang sama dengan gaji yang sama pula. Namun ternyata, Angga sering kehabisan uang di tengah bulan, sementara Bella baik-baik saja. Apa kalian tahu? Kok bisa ya seperti itu? Ya, benar sekali. Bella memiliki perencanaan keuangan, sebaliknya Angga tidak. Tidak adanya perencanaan keuangan Angga memang hanya berdampak bagi dirinya sendiri. Bagaimana jadinya? Bila negara kita, Indonesia, tidak memiliki perencanaan keuangan, tentunya akan mengakibatkan masalah, bukan hanya bagi presiden sebagai kepala negara, bukan hanya bagi Angga ataupun Bella, tetapi bagi kita semua. Lantas, apakah negara kita memiliki perencanaan keuangan? Simak terus video ini. Marhaban, perkenalkan, saya Muhammad Maulana Arif, guru bahasa Arab di SMA Negeri 3 Pangkep, Sulawesi Selatan. Sebagai negara yang sejak 76 tahun lalu menyatakan diri merdeka, tentunya negara kita Indonesia memiliki perencanaan keuangan yang dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Berbicara tentang APBN tentunya sangat banyak yang dapat dibahas, mulai dari pengertian, fungsi, prinsip, struktur, mekanisme, siklus, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan fungsi APBN. Di pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pengertian APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pasal tersebut, yang juga menjadi landasan hukum APBN, terdapat 5 unsur APBN, yaitu APBN sebagai pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun, ditetapkan dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pengertian APBN dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh DPR. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN mempunyai 6 fungsi. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja selama setahun. Yang kedua, fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan selama setahun. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah fungsi alokasi.
mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima adalah fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang keenam adalah fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Di tengah perlambatan perekonomian dunia dan resiko ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi COVID-19, pemerintah mengambil langkah kebijakan untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik. Untuk itu, APBN 2021 mengambil tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi dengan fokus kebijakan pada 4 hal, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, kemudian reformasi struktural. Berikut ini adalah APBN 2021 yang disetujui oleh DPR pada tanggal 26 Oktober 2020 melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020. Pendapatan negara 2021 ditargetkan sebesar 1.743,6 triliun. Belanja negara ditargetkan sebesar 2.750 triliun, yang dimana untuk sektor pendidikan dianggarkan sebanyak 550 triliun atau naik 0,4% dibandingkan APBN 2020, yang diarahkan untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru. Kalau kalian perhatikan, belanja negara pada APBN 2021 lebih besar dibandingkan pendapatan negara. Kebijakan inilah yang disebut dengan defisit anggaran, yang bertujuan untuk memberikan stimulus atau dorongan pada perekonomian agar tumbuh lebih tinggi. Defisit anggaran sebesar 1.006,4 triliun inilah yang menjadi pembiayaan pada APBN tahun 2021. Kalau seandainya belanja negara lebih kecil daripada pendapatan negara, maka kebijakan tersebutlah yang disebut dengan surplus anggaran yang bertujuan menurunkan tekanan pada perekonomian akibat inflasi yang tinggi. Baik defisit maupun surplus anggaran, keduanya akan menjadi pembiayaan pada APBN. Saatnya kuis untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah disampaikan. Simak baik-baik. Pertanyaan pertama. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, APBN bertujuan untuk A. Sebesar-besarnya kemakmuran pejabat, B. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, C. Sekecil-kecilnya kemakmuran pejabat, atau D. Sekecil-kecilnya kemakmuran rakyat. Benar sekali, jawaban yang tepat adalah B. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pertanyaan kedua. Salah satu fokus kebijakan APBN 2021 adalah pemulihan ekonomi, di mana dialokasikan dalam bentuk pemberian dukungan yang lebih besar untuk dunia usaha, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini termasuk sebagai salah satu fungsi APBN, yaitu A. Otorisasi, B. Alokasi, C. Distribusi, atau D. Stabilisasi. Jawaban yang tepat adalah benar sekali, D. Stabilisasi. Sekarang sudah tahu kan pengertian dan fungsi APBN sebagai rencana keuangan negara. Bukan hanya individu, keluarga, ataupun instansi saja yang harus memiliki rencana keuangan, tetapi juga negara. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita mengenal APBN, karena APBN adalah uang kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.